Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok kami yang pertama, saya sendiri Jenia Putri sebagai moderator dan sekaligus sebagai penyaji materi pertama. Yang kedua, saudari Nur Isnar Harahap sebagai penyaji materi kedua. Yang ketiga, saudari Romaito Harahap sebagai penyaji materi ketiga. Yang keempat, saudari Riyadu Hasibuan sebagai penyaji materi keempat. Yang kelima, saudari Basri Tampani Harahap sebagai penyaji materi kelima. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan perangkat lunak menggunakan metode Agile. Kemudian topik yang akan dibahas di dalamnya yaitu pengembangan perangkat lunak dengan cepat atau rapid, metode Agile, prinsip-prinsip metode Agile, penerapan metode Agile, kelemahan metode Agile. Kemudian dalam pengembangan perangkat lunak dengan cepat atau rapid, dibahas tentang pengembangan perangkat lunak cepat adalah salah satu kebutuhan penting untuk sistem perangkat lunak. Bisnis beroperasi dengan cepat. Perubahan kebutuhan yang cepat menjadikan sulit sekali untuk membuat kebutuhan perangkat lunak yang stabil. Perangkat lunak harus berevolusi dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang cepat berganti. Kemudian spesifikasi, desain, dan implementasi dilakukan secara berselang-seling. Sistem dibangun dalam urutan versi, di mana pemangku kepentingan terlibat dalam evaluasi tiap versi. Antarmuka atau GUI dibangun menggunakan IDE, Interactive Development Environment atau kakas grafis. Kemudian metode Agile, ketidakpuasan akan metode desain tahun 1980-an dan 1990-an menyebabkan lahirnya metode Agile. Metode Agile memiliki karakteristik yang pertama yaitu fokus kepada kode daripada desain. Yang kedua berbasis kepada pendekatan interaktif. Kemudian yang ketiga menyelesaikan perangkat lunak dengan cepat dan berevolusi dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan perubahan pengguna perangkat lunak. Menghilangkan biaya ekstra atau overhead pada proses perangkat lunak dan merespon dengan cepat perubahan kebutuhan tanpa kerja ulang yang terlalu banyak. Kemudian, prinsip-prinsip metode Agile dapat saudara atau saudari lihat dalam kolom berikut ini. Kemudian, penerapan metode Agile. Pengembangan perangkat lunak di mana produk itu dibangun berskala kecil atau menengah. Pengembangan sistem di mana ada komitmen jelas dari pengguna untuk ikut terlibat di dalam proses pengembangan perangkat lunak dan tidak ada banyak aturan luar dan regulasi yang mempengaruhi perangkat lunak. Dikarenakan fokus kepada sistem yang kecil, maka penerapan metode Agile pada sistem besar akan menemukan masalah. Kemudian, kelemahan metode Agile akan sulit menjadi minat pengguna perangkat lunak untuk tetap terlibat dalam proses pengembangan. Kemudian, anggota tim mungkin tidak sesuai dengan karakteristik metode Agile. Memberi prioritas pada perubahan akan sulit jika ada banyak pemangku kepentingan. Menjadi kesederhanaan sistem memerlukan kerja ekstra. Kontrak bisa menjadi masalah sama halnya dengan pendekatan pengembangan interaktif. Kemudian, metode Agile dan perawatan perangkat lunak. Banyak organisasi lebih banyak menghabiskan waktu merawat perangkat lunak dibandingkan membangun perangkat lunak. Sehingga agar metode Agile sukses, maka perawatan perangkat lunak harus dilakukan penuh sama halnya dengan pengembangan perangkat lunak. Masalah bisa muncul jika tim pengembangan asli tidak dipertahankan. Kemudian plan driven dan pengembangan Agile. Pengembangan dengan plan driven terbagi atas tahapan-tahapan yang keluarannya telah direncanakan di awal. Pengembangan dengan Agile. Spesifikasi, desain, implementasi, dan uji coba dilakukan secara berselang. Keluaran dari proses pengembangan ditentukan melalui proses negosiasi selama proses pengembangan perangkat lunak. Kemudian di sini terdapat tampilan plan driven dan pengembangan Agile. Selanjutnya, isu teknis, SDM, dan organisasi. Kebanyakan proyek melibatkan elemen-elemen dari plan driven dan proses Agile. Keseimbangan antara keduanya tergantung dari apakah sangat penting untuk memiliki spesifikasi dan desain yang sangat detail sebelum berpindah ke implementasi. Jika benar, maka kemungkinan pendekatan plan driven lebih cocok. Kemudian, apakah melibatkan pengguna PL untuk mendapatkan umpan balik dengan cepat sangat realistis? Jika benar, gunakan metode Agile. Seberapa besar sistem yang akan dibangun? Metode Agile cocok dengan sistem membangun oleh tim kecil. Jika membutuhkan tim besar, maka pendekatan plan driven lebih cocok. Apakah tipe dari sistem yang akan dibangun? Pendekatan plan driven dibutuhkan untuk membangun sistem yang dibutuhkan banyak analisis sebelum implementasi. Kemudian, berapa lama umur hidup sistem? Sistem dengan umur hidup lama membutuhkan dokumentasi desain untuk komunikasi antar pembangun dan tim pendukung.
Kemudian, teknologi apa yang tersedia untuk mendukung pengembangan sistem? Metode Agile tergantung pada kakas berkualitas untuk mengakomodasi desain yang berevolusi. Bagaimana organisasi tim mengembang? Jika tim pengembang terbesar, maka sebuah dokumen desain perlu dibuat untuk berkomunikasi. Seberapa bagus kualitas desainer dan programmer di tim pengembang? Metode Agile membutuhkan kualitas individu yang lebih tinggi. Oke, cukup sekian penjelasan saya tentang pengembangan perangkat lunak menggunakan metode Agile. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk materi selanjutnya atau materi kedua dilanjutkan oleh teman-teman kami, yaitu Saudari Nur Isnar Harahap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnar Harahap, NPM 20150061 dari Prodi Vokasial Informatika semester 4 atau 4A. Terima kasih kepada penyaji pertama yang telah memberikan saya waktu untuk menyajikan materi yang kedua. Kepada teman kami yang bernama Jenia Putri, terima kasih atas waktunya. Kemudian dokumen atau yang saya akan sajikan, yaitu judulnya di sini ada dokumen kebutuhan perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen perangkat lunak. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan dokumen perangkat lunak itu dikembangkan atau resmi pengembangannya tentang kebutuhan sistem. Kenapa? Karena dia mencakup kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Nah, dokumen kebutuhan perangkat lunak ini merancang bagaimana kita bisa menjalankan apa yang harus kita lakukan pada sistem komputer, atau bagaimana dia melakukannya dengan cara bagaimanakah dia melakukan perangkat lunak ini. Kemudian yang kedua di sini ada kebutuhan dan metode Agile, yaitu metode yang dimana dokumen ini membutuhkan atau menghasilkan waktu karena kebutuhan berubah sangat cepat. Kenapa sangat cepat? Dia sudah meninggalkan zaman-zaman yang dulu. Dia bukan menggunakan perangkat yang zaman dulu, tetapi dia sudah menjalankan perangkat yang semakin populer. Kemudian dokumen kebutuhan penggunaan ini terbagi atas 5. Yang pertama dia sistem customer, manager, sistem engineers, dan sistem test engineers, dan sistem maintenance engineers. Dalam sistem customer ini dia mempunyai requirements. Kenapa? Karena dia Karena dia mempunyai, di sini customer ini sebagai penyaji pertama, dia memberikan waktu atau memberikan sebuah dokumen untuk dilakukan ke manajer. Kemudian manajer ini membagikan dokumennya itu ke sistem dan dijalankan oleh test engineers dan dikembangkan oleh maintenance engineers. Kemudian selanjutnya ada di sini variasi dokumen kebutuhan, di mana variasi dokumen kebutuhan ini tergantung pada jenis sistem. Kenapa? Karena dia dikembangkan secara bertahap. Dia biasanya memiliki lebih sedikit kebutuhan dokumennya, karena standar dokumennya ini sering digunakan untuk mendefinisikan kebutuhan pada proyek rekayasa. Karena proyek rekayasa ini sangatlah digunakan oleh sebuah perangkat lunak sangat besar. Standar dokumen ini dimisalkan sebagai IEEE. Kemudian selanjutnya ada struktur dokumen kebutuhan. Struktur dokumen kebutuhan di sini ada 5 karakter. Yang pertama preface, introduction, glossary, user requirements, dan system architecture.
arsitektur. Kemudian selanjutnya di sini ada sistem requirements, sistem model, sistem evaluation, sistem evidence, dan index. Kemudian spesifikasi kebutuhan merupakan proses menuliskan kebutuhan pengguna ke dalam dokumen, ke dalam kebutuhan dokumen. Kebutuhan dokumen ini seperti pelanggan yang tidak memiliki latar belakang, yang tidak memiliki perincian, mungkin dia mencakup informasi yang lebih teknis. Kebutuhan bisa menjadi di bagian kontrak pengembangan sistem. Nah, oleh karena itu penting bagi perangkat lunak ini untuk membuat selengkap atau membuat dokumen yang mungkin untuk dilakukan. Kemudian kebutuhan dan perancangan ini menjelaskan apa yang dilakukan sistem, sedangkan desain menjelaskan bagaimana sistem melakukannya. Nah, pada karakternya kebutuhan desain ini tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena arsitektur sistem dirancangkan untuk menyusun kebutuhan, sistem dapat beroperasi dengan sistem, penggunaan arsitektur khusus untuk memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, selanjutnya di sini ada cara menuliskan spesifikasi kebutuhan. Nah, disinilah contoh dari spesifikasi kebutuhan. Di sini ada berapa ya? Di sini cuma ada 5 spesifikasi. Yang pertama natural language, struktur natural language, desain deskripsi, graphical notation, mathematical specification. Selanjutnya di sini ada spesifikasi bahasa alamiah. Dia mempunyai kebutuhan untuk dituliskan menjadi kalimat bahasa alami dan digunakan untuk menuliskan kebutuhan karena ekspresifnya atau globalnya membutuhkan atau bisa dimengerti untuk pelanggan. Kemudian di sini ada petunjuk penulis kebutuhan. Yang pertama ada buat format, gunakan baca bahasa secara konsisten, gunakan Hanglets untuk mendefinisikan bagian penting, hindari penggunaan jargon, beri penjelasan mengapa kebutuhan tersebut penting. Kemudian selanjutnya di sini ada masalah penggunaan bahasa alami. Yang pertama ada kurang jelas, kekacauan kebutuhan, penggabungan kebutuhan. Nah, yang pertama di sini ada ketetapan, kebutuhan, kebeberapaan. Jadi di dalam masalah penggunaan bahasa ini ada tiga bahasa, yaitu kurang jelas, kekacauan kebutuhan, penggabungan kebutuhan. Kita lanjut. Spesifikasi tekstur terbagi atas 2. Yang pertama, kebutuhan dituliskan secara standar, baik untuk beberapa jenis kebutuhan. Spesifikasi berbasis formulir ada di sini 7. Definisi fungsi, input, output, kebutuhan, aksi yang diambil awal dan akhir. Selanjutnya di sini ada spesifikasi tekstur kebutuhan pompa. Spesifikasi berbentuk tabel ada 3, digunakan sebagai tambahan, sangat penting untuk menentukan jumlah, contoh komputasi atau pompa insulin. Selanjutnya di sini ada tabel spesifikasi komputasi pompa insulin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada penyaji ketiga untuk menyambungkan materi selanjutnya. Dan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyajikan materi. Di sini saya sebagai penyaji ketiga, yaitu ingin memaparkan materi tentang proses rekayasa kebutuhan. Proses rekayasa kebutuhan. Proses yang digunakan untuk rekayasa kebutuhan sangat bervariasi tergantung pada domain aplikasi. Namun, ada sejumlah aktivitas umum yaitu pemunculan kebutuhan, analisis
analisa kebutuhan, validasi kebutuhan, dan manajemen kebutuhan. Ini adalah proses rekayasa kebutuhan bentuk spiral. Pemunculan dan analisa kebutuhan disebut pemunculan kebutuhan atau penemuan kebutuhan, melibatkan staf teknis yang bekerja bersama pelanggan untuk menemukan domain aplikasi, layanan yang harus disediakan sistem dan batas operasional. Mungkin melibatkan pengguna, manajer, insinyur yang terlibat perawatan sistem, ahli, organisasi buruh, dan lain-lain. Ini adalah proses pemunculan dan analisa kebutuhan. Aktivitas proses terbagi menjadi penemuan kebutuhan, klarifikasi dan penyusunan kebutuhan, penyusunan prioritas dan negosiasi, dan spesifikasi kebutuhan. Penemuan kebutuhan berinteraksi dengan stakeholder untuk menemukan kebutuhan mereka, sedangkan klarifikasi dan penyusunan kebutuhan mengelompokkan kebutuhan yang terkait dan menyusunnya ke dalam kluster yang koheren. Penyusunan prioritas dan negosiasi menyusun prioritas kebutuhan dan menyelesaikan konflik. Masalah pada pemunculan kebutuhan. Stakeholder tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan. Stakeholder mengekspresikan kebutuhannya dengan istilah mereka yang tidak dimengerti pengembangannya. Stakeholder yang berbeda bisa mengalami konflik kebutuhan. Faktor organisasi dan politik mempengaruhi kebutuhan sistem. Kebutuhan berubah selama proses analisis. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang penemuan kebutuhan. Penemuan kebutuhan, proses pengumpulan informasi tentang sistem kebutuhan berubah selama proses analisis. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang penemuan kebutuhan. Penemuan kebutuhan, proses pengumpulan informasi tentang sistem dan yang dibutuhkan serta pemilihan kebutuhan pengguna dan sistem dari informasi tersebut. Interaksi dengan stakeholder mulai dari manajemen hingga regulator. Stakeholder Sistem Manajemen Pasien RSC. Pasien yang diinformasikannya disimpan dalam sistem. Dokter yang bertanggung jawab memeriksa dan merawat pasien. Perawat yang mengatur konsultasi dan memberikan sejumlah perawatan. Resepsionis yang mengelola janji konsultasi pasien. Staf IT yang bertanggung jawab menginstal dan merawat pasien. Proses penemuan kebutuhan yaitu wawancara, skenario, kasus pengguna, dan etnografi. Wawancara formal dan informal dengan stakeholder merupakan bagian penting dalam proses rekayasa kebutuhan. Jenis wawancara. Wawancara tertutup berdasarkan daftar pertanyaan. Wawancara terbuka di mana berbagai masalah didapat dari stakeholder. Wawancara efektif. Berpikir terbuka, hindari membuat asumsi awal dan dengarkan stakeholder. Dorong orang yang diwawancara untuk berdiskusi. Praktek wawancara. Biasanya campuran antara wawancara terbuka dan tertutup. Wawancara baik untuk memahami apa yang dilakukan stakeholder dan bagaimana mereka akan berinteraksi dengan sistem. Wawancara tidak baik untuk memahami kebutuhan domain. Pengembangan tidak memahami terminologi domain tertentu. Skenario. Skenario adalah contoh nyata bagaimana sistem digunakan. Skenario mencakup deskripsi situasi awal, deskripsi aliran kejadian normal, deskripsi kesalahan yang memungkinkan terjadi, informasi aktivitas selanjutnya, atau deskripsi kondisi ketika skenario selesai. Bisa dilihat skenario pengumpulan catatan medis pasien RSC. Bisa kita lihat di dalam komputer. Ini adalah
skenario pengumpulan catatan medis pasien. Setelah pengguna sistem membutuhkan biaya hingga 100 kali memperbaiki kesalahan implementasi. Pemeriksaan kebutuhan. Kebenaran. Pemeriksaan kebutuhan terbagi menjadi 5, yaitu kebenaran, konsistensi, kelengkapan, realisme, dan verifikasi. Kebenaran. Apakah sistem menyediakan fungsi yang dibutuhkan pelanggan? Kemudian konsisten. Apakah ada konflik kebutuhan? Kelengkapan. Apakah semua fungsi yang dibutuhkan pelanggan tersedia? Realisme. Dapatkah kebutuhan diimplementasikan dengan anggaran dan teknologi yang ada? Sedangkan verifikasi. Dapatkah kebutuhan Manajemen kebutuhan adalah proses pengelolaan perubahan kebutuhan selama proses rekayasa kebutuhan dan pengembangan sistem. 2. Kebutuhan baru muncul saat sistem dikembangkan dan setelah digunakan. Anda perlu melacak kebutuhan dan merawat hubungan antara kebutuhan yang saling tergantung satu sama lain sehingga bisa menilai efek perubahan kebutuhan. Perubahan kebutuhan Sistem yang besar biasanya memiliki pengguna yang bermacam-macam dengan kebutuhan yang berbeda dan prioritas kebutuhan dapat menimbulkan pertentangan. Kebutuhan akhir harus merupakan kompromi antara pengguna. Evaluasi kebutuhan. Ini adalah proses evaluasi kebutuhan. Manajemen perubahan kebutuhan menjadi 3, yaitu analisa masalah dan spesifikasi perubahan. Kedua, analisa dan penilaian perubahan. Yang ketiga, implementasi perubahan. Manajemen perubahan kebutuhan. Ini adalah proses manajemen perubahan kebutuhan. Kemudian referensi. Ini adalah referensi dari rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Pengembangan tidak memahami terminologi domain tertentu. Skenario adalah contoh nyata bagaimana sistem digunakan. Skenario mencakup deskripsi situasi awal, deskripsi aliran kejadian normal, deskripsi kesalahan yang memungkinkan terjadi, informasi aktivitas selanjutnya, atau deskripsi kondisi ketika skenario selesai. Bisa dilihat skenario pengumpulan catatan medis pasien RSJ. Bisa kita lihat di dalam komputer. Ini adalah skenario pengumpulan catatan medis pasien. Kemudian kasus pengguna atau use case. Kasus pengguna merupakan teknik berbasis skenario pada UML yang mengidentifikasi aktor dan interaksi dalam sistem. Kasus pengguna sistem manajemen pasien RSJ. Bisa kita lihat dalam kasus pengguna sistem manajemen pasien RSJ. Bisa kita lihat. Kemudian etnografi. Ilmuwan sosial mengamati dan menganalisis bagaimana orang bekerja sehingga mereka tidak perlu menjelaskan pekerjaannya. Faktor organisasi dan sosial penting mungkin diamati. Ruang lingkup etnografi. Kebutuhan didapatkan dengan mengamati bagaimana orang bekerja, bukan bagaimana seharusnya mereka bekerja. Kebutuhan didapatkan dari kerjasama dan kesadaran akan aktivitas orang lain. Etnografi efektif untuk memahami proses yang ada, bukan untuk mengidentifikasi fitur baru yang harus ditambahkan ke dalam sistem.
etnografi dan prototipe untuk analisis kebutuhan. Bisa kita lihat bagaimana prosesnya. Nah, kemudian validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan bertujuan untuk menunjukkan bahwa kebutuhan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan. Biaya kesalahan definisi kebutuhan sangat tinggi sehingga validasi sangat penting. Memperbaiki kesalahan kebutuhan setelah pengguna sistem membutuhkan biaya hingga 100 kali memperbaiki kesalahan implementasi. Pemeriksaan kebutuhan. Kebenaran. Pemeriksaan kebutuhan terbagi menjadi 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyadu Hasibuan, NPM 2 kali 15 0075. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa kebutuhan orang tua. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional. 2. Dokumen kebutuhan orang tua. 3. Spesifikasi kebutuhan. 4. Proses rekayasa kebutuhan. 5. Analisa dan penunjukan kebutuhan.
misalnya standar proses yang digunakan, kebutuhan implementasi dan sistem desain, dan kebutuhan legislatif dan lain-lain. Kebutuhan domain. Kebutuhan domain operasional menimbulkan adanya kebutuhan dalam sistem. Contoh, sistem kendali kereta api harus mengembangkan karakteristik rem dalam kondisi cuaca tertentu. Kebutuhan domain dapat menjadi kebutuhan fungsional baru berbasis pada kebutuhan fungsional untuk menentukan konsentrasi khusus. Jika kebutuhan domain tidak dipenuhi, pemahaman. Kebutuhan diekspresikan dalam domain aplikasi sehingga sering tidak dipahami perkembangan tanpa lunak. 2. Implisit. Sang ahli memahami area ini dengan sangat baik sehingga mereka tidak memikirkan untuk menyebutnya secara eksplisit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Basri Tampani Harahap, NPM 20150025, Prodi Pendidikan Vokasional Informatika semester 4A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemodelan sistem perangkat lunak. Di sini saya sebagai penyaji kelima yang akan menjelaskan tentang materi pemodelan sistem perangkat lunak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyaji keempat, yaitu Saudari Riado. Adapun topik pembahasan yang akan kita jelaskan dari materi pemodelan sistem perangkat lunak, yang pertama yaitu model konteks, yang kedua model interaksi, yang ketiga model struktural, yang keempat yaitu model perilaku, yang kelima yaitu rekayasa berbasis model. Yang pertama yaitu pemodelan sistem. Pemodelan sistem adalah proses pembuatan model abstrak dari sistem di mana setiap model menunjukkan pandangan atau perspektif yang berbeda. Saat ini, pemodelan sistem dilakukan dengan menggunakan notasi grafis yang hampir selalu berbasis notasi UML atau the Unified Modeling Language. Kemudian, yang ketiga, pemodelan sistem membantu analis memahami fungsionalitas sistem dan juga digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Kemudian selanjutnya yaitu pemodelan sistem yang ada dan direncanakan. Yang pertama yaitu model dari sistem yang sudah ada digunakan selama proses rekayasa kebutuhan. Model ini membantu menjelaskan apa yang dilakukan sistem saat ini dan dapat digunakan sebagai dasar diskusi tentang kelebihan dan kekurangannya, sehingga membantu proses rekayasa sistem baru. Kemudian yang kedua, model sistem yang baru digunakan selama proses rekayasa kebutuhan untuk menjelaskan kebutuhan yang diajukan ke stakeholder. Engineer menggunakan model ini untuk mendiskusikan proposal dan mendokumentasikannya untuk proses implementasi. Kemudian selanjutnya yaitu perspektif sistem. Perspektif eksternal, di mana konteks atau lingkungan sistem dimodelkan. Kemudian yang kedua yaitu perspektif interaksi, di mana interaksi antara sistem dan lingkungan atau antar komponen dalam sistem dimodelkan. Kemudian yang ketiga perspektif struktural, yaitu organisasi sistem atau struktur datanya dimodelkan. Kemudian yang keempat, perspektif perilaku, di mana perilaku dinamis sistem atau bagaimana sistem merespons suatu kejadian dimodelkan. Kemudian jenis diagram UML atau Unified Modeling Language. Yang pertama itu activity diagram, menunjukkan aktivitas-aktivitas yang ada dalam suatu proses atau pemrosesan data. Kemudian yang kedua yaitu use case diagram, yaitu menunjukkan interaksi antar sistema dan lingkungannya. Kemudian
frekuensi, tunjukkan interaksi antara aktor dan sistem serta antar komponen sistem. Yang keempat yaitu kelas diagram, menunjukkan kelas-kelas objek dalam sistem dan hubungan antar kelas. Yang kelima yaitu state diagram, menunjukkan bagaimana sistem bereaksi terhadap kejadian internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu gunakan model grafis. Yang pertama yaitu sebagai alat yang memfasilitasi diskusi tentang sistem yang ada dan yang sedang diajukan. Model ini yang tidak lengkap dan tidak benar diperbolehkan karena perannya hanya untuk membantu diskusi. Kemudian yang kedua yaitu sebagai cara untuk mendokumentasikan sistem yang ada. Model ini seharusnya mempresentasikan sistem dengan akurat tapi tidak harus lengkap. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai deskripsi sistem yang detail yang dapat digunakan untuk menghasilkan implementasi sistem. Model yang ketiga ini harus benar dan lengkap. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami dari materi 1, materi 2, materi 3, materi 4, dan materi 5. Baiklah, jika ada kekurangan atau kejanggalan dari kami dalam penjelasan materi-materi yang sudah kami jelaskan, kami mohon maaf dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.